Bahtera di Samudera Kematian, sebuah monolog sufistik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, dengarkan suara ini dengan hati yang terbuka. Lepaskan dulu semua hiruk-pikuk dunia. Lepaskan kepenatan, lepaskan kecemasan, lepaskan dunia, walau hanya untuk beberapa waktu. Karena sekarang, kita akan menempuh satu perjalanan batin. Perjalanan menuju sebuah samudera. Samudera yang pasti akan kita lewati. Samudera yang bernama kematian. Satu dunia yang menipu. Saudaraku, alangkah sering manusia sibuk mengejar dunia. Seakan-akan ia akan hidup selamanya. Padahal Allah telah berfirman, segala yang ada di bumi itu akan binasa. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26. Dan firman ini, bukan ancaman, tetapi peringatan penuh kasih. Dunia ini seperti fatamorgana yang memanggil, tetapi hilang saat kita dekati. Dunia menjanjikan, namun merampas. Dunia menyilaukan, namun memalingkan. Allah mengingatkan, dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Betapa banyak orang tertipu oleh yang menipu. Betapa banyak yang mencintai sesuatu yang akan meninggalkannya. Dua bayangan samudera malam. Bayangkan, kau berdiri di tepi pantai malam hari. Bulan memantulkan cahaya perak di air yang gelap. Angin laut mengusap wajahmu, membawa aroma asin yang membuat dada bergetar. Ombak datang perlahan, seperti napas bumi yang sedang berzikir. Lalu kau memandang jauh ke depan. Tidak ada batas, hanya gelap pekat, hanya suara laut, hanya misteri. Disitulah hidup ini berada. Kita sedang berdiri di tepi samudera kematian. Sebagian dari kita memiliki kapal besar, kapal amal, kapal iman, kapal takwa. Ada yang punya perahu kecil. Amalnya sederhana, tapi hatinya jujur. Dan ada yang turun ke laut, tanpa apapun, tanpa bahtera, tanpa bekal, hanya tubuh, dan gelombang yang siap menelan. Rasulullah bersabda, orang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk setelahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana mungkin seorang yang cerdas turun ke samudera tanpa bahtera? 3 kebangkitan menuju kubur, ritme melambat, suara lebih dalam. Saudaraku, mari bayangkan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Suatu hari tubuhmu akan diangkat, bukan dengan langkahmu sendiri, tapi oleh tangan-tangan manusia yang mencintaimu. Suara tangis terdengar samar, kain kafan melilit tubuhmu, langit tampak jauh, sangat jauh. Di sisi liang kubur, bau tanah basah menusuk dada. Doa-doa dibacakan, lalu tanah pertama dijatuhkan ke wajahmu. Pada saat itu, engkau akan mengerti sesuatu yang terlambat untuk diperbaiki. Dunia telah selesai, tidak ada ruang tawar-menawar, tidak ada kesempatan mengulang, tidak ada revisi, tidak ada besok, karena besok telah berubah menjadi kemarin. Rasulullah bersabda, mayit diikuti oleh keluarga, harta, dan amalnya. 2 kembali, 1 tinggal. Yang tinggal hanyalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika amalmu ringan, betapa sunyinya kubur itu. 4 suara gelap dari barzakh. Dalam Atsar disebutkan, kubur berkata kepada manusia, wahai anak Adam, mengapa engkau tertawa di atas punggungku? Padahal sebentar lagi engkau akan tinggal di dalamku. Hening perlahan. Betapa banyak manusia takut rumah gelap, tapi tidak takut pada kubur yang jauh lebih gelap. Betapa banyak manusia takut sendirian, tapi tidak takut sendirian di alam barzakh. Nabi bersabda, kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, dan penentunya adalah bekal. 5 Bahtera para arif. Para arif mengajarkan rahasia tua. Bahtera untuk menyeberang samudera kematian adalah amal yang engkau bangun sendiri. Salat, tiang layar, zakat dan sedekah, kayu yang menguatkan lambung kapal. Puasa, angin pendorong. Zikir, kompas yang menjaga arah. Sabar, jangkar yang menahan dari badai. Ikhlas, ruh kapal yang menghidupkan perjalanan. Tanpa satu saja dari ini, kapalmu rapuh. Ia akan terhempas badai besar, badai sakaratul maut. Allah berfirman, barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji zarah, ia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7. Tidak ada amal kecil, yang kecil bagimu bisa menjadi pelita terbesar. Di kubur yang gelap, 6 penyesalan mereka yang terlambat. Dalam sebuah kisah, seorang ahli ibadah bermimpi berjumpa sahabatnya yang baru wafat. Ia bertanya, bagaimana keadaanmu? Sahabat itu menjawab dengan wajah pucat, kami seperti orang yang kehilangan bahtera di tengah lautan malam.
Ia menangis dan berkata, sedikit amal yang dulu kami anggap sepele, kini kami kejar-kejar seperti cahaya terakhir. Lalu ia menambahkan, andai saja aku memiliki satu sujud lagi, kubur ini akan bercahaya. Saudaraku, bukankah engkau masih mampu sujud? Bukankah engkau masih bisa memohon ampun? Bukankah engkau masih hidup? Allah berfirman, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Maka apa yang engkau tunggu? 7 cahaya yang menemani di kubur. Dalam beberapa hadis disebutkan, amal soli akan datang kepada seseorang dalam bentuk cahaya. Ketika ia duduk ketakutan dalam kuburnya, tiba-tiba datang sosok berwajah lembut. Orang itu bertanya, siapakah engkau? Aku tidak mengenalmu. Cahaya itu menjawab, akulah salatmu, akulah sedekahmu, akulah sabarmu, akulah zikir malammu. Dan cahaya itu menjadi teman, menjadi pelindung, menjadi penuntun, hingga hari kiamat. 8 jalan pulang. Saudaraku, engkau tidak diciptakan untuk dunia. Engkau diciptakan untuk pulang. Allah berfirman, sesungguhnya kepada Tuhanmulah tempat kembali. Quran Surat Al-Alaq ayat 8. Suka atau tidak, kita semua sedang dalam perjalanan pulang. Yang berbeda hanya satu, bekal. 9 penutup, seruan terakhir. Saudaraku, selama jantungmu masih berdegup, selama nafasmu masih keluar masuk, selama dunia masih menyapa, bangunlah bahteramu, bangunlah dengan sujud, dengan sedekah, dengan taubat, dengan zikir, dengan amal kecil yang Allah lihat besar, agar ketika malaikat maut datang berkata, wahai ruh yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Tuhanmu. Engkau tidak takut, tidak gentar, tidak gelisah, karena bahteramu telah siap, karena lautan kematian bagimu bukan ancaman, tetapi jalan pulang kepada kekasih sejatinya. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Menerima Taubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.